Pembacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 hingga 15. Kisah Para Rasul, pasal 6 ayat 8 hingga 15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan sekali lagi. Haleluya. Thank you. Terima kasih, sila duduk saudara-saudari dalam Kristus. Apa kabar semua? Dan Tuhan besertamu. Kata pada kawan sebelahmu, Tuhan besertamu. Haleluya. Allah itu baik, ada amin. Ya, dan sebagaimana jikalau kamu telah datang ke gereja St. Patrick dan telah pun membaca buletinnya, ya, daripada surat muka depan, ya, daripada buletin itu telah pun menyatakan bahwa ya pada hari Selasa ini, mulai Selasa ini, ya saya akan di luar negara selama 2 bulan. Jadi oleh itu 2 bulan Anda tidak akan lihat muka inilah, ya. Dan saya pasti, ya, sebenarnya saya terasa macam sudah lama tidak khotbah di sini, ya. Betul nggak, Boden? Ya, betul lah. Ya, sebab di dalam beberapa minggu yang lalu, ya, saya ada pelayanan-pelayanan semuanya di seluruh Sabah, ya, dan sebagainya. Nah, oleh itu hari ini, ya, jadi sudah lama tidak berada di sini dan berbicara dengan Anda semua. Ada banyak yang saya ingin kongsikan daripada hati saya, ya, dengan sekalian semua. Lebih-lebih lagi, ya, apalagi di dalam 2 bulan ini saya tidak ada berada di sini. Ada banyak yang mau cakap nih. Oke, jadi bersabarlah hari ini. Hari ini saya akan berkongsi lebih panjang daripada biasa. Semua kata aduh. Ya, tapi bersabar ya. Dan karena ini semua adalah sang penting. Ada amin? Wih, macam semua sudah tidak senang hati ini. Oke, alright. Oke, kata pada kawan sebelahmu, bersabarlah. Hari ini saya ingin mengongsikan, ya, meneruskan daripada siri khotbah daripada Kisah Para Rasul, di mana kita telah pelajari daripada pasal yang ke-6 hari ini, ya, kita telah sampai ke bab yang ke-6. Minggu lalu kita telah pun melihat bahagian pertama, dan minggu ini kita ingin melihat bahagian yang kedua. Nah, jikalau Anda telah pun mengikuti, ya, kita di dalam siri khotbah di dalam Kisah Para Rasul ini, Anda telah pun, saya percaya Anda telah banyak belajar prinsip-prinsip yang sangat penting untuk buat hidup kita. Ya, jikalau kita masih ingat, kalau Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ataupun bab yang ke-5 adalah tentang kekudusan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 adalah mengenai kepimpinan di dalam gereja. Semua kata kepimpinan di dalam gereja.
Nah, di setiap gereja ya saudara-saudari memerlukan yang bertumbuh, memerlukan ya satu pasukan atau tim pemimpin yang kuat dan saleh. Ya, ini adalah sangat penting. Yang kuat ya apa yang dimaksudkan mengenai kuat tidak bermaksud ya mereka berkuku besi ataupun zalim, tidak. Ya, tetapi apa yang kita pelajari daripada minggu yang lalu, para pemimpin ini mempunyai ciri-ciri ya kepimpinan sedemikian. Bahwa mereka kuat di dalam firman dan doa ya, dan juga mereka ya dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mempunyai hikmat, peka dan mereka peka ya dan juga mereka yakin ya di dalam semua keputusan mereka. Ya, jadi ini adalah sebagian yang kita perlukan di dalam kepimpinan gereja. Bahwa mereka mempunyai kematangan di dalam semua keputusan-keputusan yang mereka lakukan. Ya, dan juga mereka mempunyai kematangan rohani juga. Jadi itu adalah minggu yang lalu secara kepimpinan secara keseluruhan. Dan minggu ini kita akan fokus, kita akan zero in. Ya, fokus kepada pribadi ya seseorang pemimpin. Jadi oleh itu ya tajuk khotbah hari ini adalah ukuran ya seorang pemimpin. Ya, ukuran seorang pemimpin. Jadi kita akan belajar daripada Stefanus, yaitu dia adalah salah satu daripada 7 diakon ya yang telah pun dipilih. Dan firman Tuhan ya melihat ke dalam hidupnya dan daripada kehidupannya kita dapat belajar mengenai kepimpinan. Ada amin? Ya. Jadi tidak kira sama ada kamu adalah pemimpin di gereja ataupun berhasrat menjadi pemimpin di gereja ataupun ya di luar ya di swasta dan sebagainya ya. Prinsip-prinsip ini juga adalah prinsip-prinsip yang penting buat hidup kamu. Ya, jadi marilah kita baca bersama-sama dan juga belajar bersama-sama. Nah, mengenai Stefanus ya, selain daripada apa yang kita lihat daripada pasal 6 pasal 7 ini, kita tidak tahu ya banyak akan latar belakangnya ataupun kehidupan pribadinya ataupun keluarganya. Ya, jadi di dalam Alkitab tidak menyatakan begitu banyak. Tetapi apa yang kita lihat dan dapat belajar adalah ya ciri-ciri melihat kepribadiannya sebagai seorang pemimpin di gereja. Jadi oleh itu ada baiknya kita boleh semua belajar dalam hal ini. Ada 3 perkara yang saya ingin kongsikan yang kita boleh terapkan di dalam hidup kita dan juga ya di dalam perkembangan kita secara pribadi sebagai seorang pemimpin. Tidak kira sama ada kamu di college, ya ataupun di sekolah, di gereja, di mana-mana pun. Ya selagi kamu ya memikul tanggung jawab kepimpinan. Ya prinsip-prinsip ini boleh juga diterapkan. Yang pertama adalah ya lebih-lebih lagi di dalam gereja para pemimpin ya perlu ya penuh dengan karunia dan kuasa. Ya mari kita baca sama-sama pemimpin yang penuh karunia dan kuasa. Mari kita kata sekali lagi. Karunia dan kuasa. Ayat yang ke-6 mari kita baca 1, 2, 3. Dan Stefanus ya yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ya. Nah di sini apa yang kita dapat melihat. Gambaran yang pertama yang kita dapat lihat. Jika kita membaca ayat yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan bahwa ya, Stefanus adalah seorang pribadi yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Ya, iman, Roh Kudus. Dan di sini dalam ayat yang ke-8, dia juga dinyatakan bahwa dia adalah seorang pribadi yang penuh dengan karunia dan juga kuasa Tuhan. 2 kali dalam kedua-dua ayat ini menyatakan bahwa Stefanus ya dia penuh. Istilah penuh ini ya saudara-saudari, kepenuhan di sini merujuk kepada ya bahwa dia dipenuhi ya seseorang itu dipenuhi
sehingga melimpah. Bahwa tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Ini tidak bermakna bahwa dia sempurna. Tidak. Tetapi apa yang dimaksudkan di sini adalah dia adalah seorang pribadi yang selalu penuh. Ya, penuh dengan iman dan keyakinan di dalam segala yang dia lakukan dan di dalam kepribadiannya sendiri. Bahwa dia selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Dia peka kepada pimpinan Roh Kudus. Dan juga melimpah dengan kebaikan dan juga kemurahan. Ya, dan dia juga mempunyai pengurapan. Ada urapan Tuhan yang mengikuti dia. Sehingga doa-doa yang dia doakan dan dia dapat melihat hasil-hasil doanya. Jadi di sini apa yang kita lihat dan pelajari. Lebih-lebih lagi di dalam gereja adalah kita memerlukan para pemimpin seperti ini di dalam gereja kita. Ada amin saudara? Kita perlukan para lelaki dan wanita yang penuh iman. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan karunia dan juga kuasa. Ini adalah sifat-sifat kerohanian. Semua kata kerohanian. Ya, ini semua ini yang telah dinyatakan di dalam hidup Stefanus adalah ya kematangan kerohanian hidupnya. Kita memerlukan kepimpinan yang saleh dan yang matang di dalam gereja kita. Ya. Yang dimana para pemimpin tidak melihat ataupun tidak menganggap gereja sama seperti klub ataupun persatuan-persatuan yang ada di luar sana. Beza. Ya saudara-saudari, kita tidak boleh mengurus ataupun memimpin gereja seperti ya persatuan-persatuan yang di luar sana ataupun klub-klub. Tidak kira klub sukankah, klub apakah ya yang ada di luar sana. Karena ya di sini adalah tempat kudus. Di sini adalah umat Allah. Ya, jadi kita memerlukan orang ya yang mempunyai kebijaksanaan dan hikmat. Bukan dengan cara duniawi. Tetapi dipimpin oleh Roh Kudus dan juga firman Tuhan. Nah, kembali kepada sifat-sifat yang dinyatakan. Apa yang dimaksudkan di sini dengan keempat-empat yang telah dimaksudkan tadi? Iman. Ya, iman menunjukkan bahwa ya Stefanus penuh dengan iman, berarti dia penuh dengan kepercayaan di dalam Tuhan, keyakinannya di dalam Tuhan. Di dalam segala yang dia lakukan, dia tahu bahwa Tuhan ini adalah semuanya untuk Tuhan. Dia penuh dengan Roh Kudus. Berarti bahwa dia dipimpin, dikuasai, dia mempunyai kepekaan di dalam ya kerohaniannya, di dalam hidup batiniannya. Kepekaan bahwa dia dibimbing oleh Roh Kudus dan juga firman Tuhan. Dia juga penuh dengan kasih karunia. Semua kata kasih karunia. Di mana dia di dalam hidupnya bukan hanya dapat melihat kerohaniannya, tetapi juga dapat melihat kebaikan, kemurahan hatinya, ya, kasih karunia dan juga belas kasihannya. Dia adalah seorang ya yang berkelimpahan dengan kebaikan. Dan akhirnya adalah kuasa, yaitu urapan ilahi. Dan urapan ilahi ini adalah sangat penting buat setiap pemimpin di dalam gereja. Di mana Anda boleh berdoa dan melihat hasil jawaban doa Anda. Nah, bila saya senaraikan keempat-empat ini, ya, yaitu iman, semua kata iman, Roh Kudus, kasih karunia, kuasa. Ya. Bila kita mendengar semuanya ini ya sebagai ya piawaian ataupun standar kepimpinan, mungkin banyak antara kita ya rasa tawar hati. Ya karena kami rasa, aduh, ya kita jauh daripada standar ini. Bahwa kita rasa bahwa kita tidak mampu ataupun kita tidak layak ya mencapai kepimpinan sedemikian.
Tetapi saya ingin mendorong Anda semua dengar dan dengar dengan baik. Ya. Kepimpinan sedemikian boleh dikembangkan, boleh bertumbuh, boleh berkembang di dalam hidup kita. Ya, selagi kita ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Ya, semuanya ini, iman, Roh Kudus, kasih karunia dan juga ada kuasa ataupun urapan boleh ditambahkan, akan bertumbuh, berkembang di dalam hidup kita. Apabila kita belajar ya saudara-saudari untuk mempercayai Tuhan, iman akan bertumbuh di dalam kita. Apabila kita bergantung kepada Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan, ya, kita akan menerima ya kepekaan kita kepada Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus akan berkembang di dalam hidup kita. Dan semasa kita melayani Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, lebih lagi kita melayani, lebih lagi anugerah dan pengurapan akan ditambahkan kepada kita. Karena Tuhan pernah berkata, ya, bahwa anugerahnya mencukupi buat kita. Ada amin? Jadi semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, semuanya akan diberikan ya kepada kita. Kata pada kawan semua sebelah, ya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kuncinya adalah ini saudara-saudari. Bagaimana kita berkembang ya di dalam kepimpinan kita. Kuncinya adalah di dalam kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dengan jelas kepada kita semua di dalam ayat Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 dan ayatnya ke-5. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Tinggallah dan aku di dalam kamu. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan jelas Tuhan Yesus menyatakan kepada kita, bagaimana kita bertumbuh. Ya, di dalam anugerah-anugerah seperti demikian adalah untuk ya tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Selagi kita tinggal di dalam Yesus, kita akan terus bertumbuh. Ya, di dalam pelayanan kita, Tuhan akan menambahkan karunia-karunia, buah-buah, ya, berkat-berkat, kekuatan, ya, urapan, supaya kita mampu dan kita dapat melayani Dia dengan baik. Ada amin saudara? Ada amin? Oke? Ya, jadi Anda dapat bertumbuh. Anda dapat berkembang di dalam kepimpinanmu. Saya dapat bertumbuh dan juga berkembang di dalam kepimpinan saya. Jadi oleh itu yang pertama yang kita pelajari, kita semua boleh berkembang di dalam kepimpinan kita. Ya, jadi oleh itu setiap antara kita ya boleh menjadi pemimpin. Halo, mungkin kamu rasa bolehkah tidak? Akukah? Ya, boleh. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan karena ini semuanya datang daripada Tuhan. Selagi kita tinggal di dalam Tuhan, kita boleh menjadi pemimpin. Jadi dorong kawan sebelahmu, Anda boleh menjadi pemimpin. Kata pada kawan yang satu lagi, Anda boleh jadi pemimpin. Oke. Kata pada orang di belakangmu, boleh bakau? Amin saudara. Anda boleh menjadi pemimpin, bukan saja di gereja. Tetapi di luar sana. Di setiap tempat yang Tuhan tempatkan kamu. Selagi kamu tinggal di dalam Tuhan.
Seperti Yusuf, kamu masih ingat? Tidak kira di mana Yusuf berada. Di rumah Potifar, ya, dia juga berkembang di dalam kepimpinannya. Dia dibuang dalam penjara, juga diberkati, berkembang di dalam kepimpinannya. Ya, bila dia telah pun ya dikeluarkan dari penjara, melayani kerajaan Mesir, dia juga diberkati. Tidak kira di mana saja dia berada. Apakah kuncinya? Firman Tuhan mengatakan karena Tuhan ada bersama Yusuf. Ada amin? Selagi Tuhan beserta engkau dan kamu tinggal di dalam Tuhan, kamu tidak kira di mana saja Tuhan tempatkan kamu. Kamu mempunyai keupayaan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Ada amin? Ada amin? Siapa yang mau jadi pemimpin yang baik? Silakan angkat tangan. Tidak banyak. Yang lain semua senang saja untuk mengikut ya. Sebenarnya jadi pengikut lebih senang. Kurang tanggung jawab. Ya. Kak Kris kata betul. Ya. Tetapi kalau Tuhan inginkan kamu jadi pemimpin, jangan lari daripada tanggung jawab. Ada amin? Haleluya. Jadi yang pertama adalah penuh dengan kasih, penuh dengan karunia dan kuasa. Dan yang kedua ya saudara-saudari adalah jadilah pemimpin yang dikuasai firman Tuhan. Mari kita kata sama-sama 1, 2, 3. Pemimpin yang. Mari kita baca ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan juga dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Haleluya. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita pelajari di sini? Selain daripada dia diurapi Tuhan dengan karunia dan sebagainya. Stefanus adalah seorang yang mengetahui Alkitab dengan baik. Ya, dia adalah seorang yang memahami, dia adalah seorang yang dapat mempunyai kefahaman firman Tuhan. Malah di dalam pembelaan dirinya dan kesaksiannya yang kita baca di dalam bab yang ke-7 selepas bab yang ke-6, kita dapati bahwa Stefanus dapat menyampaikan kesimpulan seluruh sejarah Israel di depan Dewan Agama. Segala bijaksana dan hikmat di dalam firman Tuhan ada di dalam hidupnya. Ya saudara-saudari, dalam Kristus, dia telah pun menyatakan, menjelaskan kepada semua dewan agama yang ada yang mendengarnya. Ya daripada kisah panggilan Tuhan atas Abraham, sehinggalah kematian pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Dia membuktikan kepada seluruh dewan agama bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, dia adalah penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Amin. Ya. Jadi oleh itu Alkitab mengajar kita bahwa kita juga memerlukan para pemimpin yang mempunyai kebolehan dan kemampuan untuk mengajar firman Tuhan. Oleh itu, sebagai pemimpin, lebih-lebih lagi di dalam gereja, perlu ya saudara-saudari berlandaskan firman Tuhan dan terus berkembang di dalam pengetahuan Alkitab. Ada amin? Ada satu pepatah Inggris dan dia ada diterjemahkan di sini. Ya, dan dia berkata, tidak semua pembaca adalah pemimpin. Tetapi semua pemimpin adalah pembaca. Maksudnya dalam bahasa Inggrisnya adalah not all readers are leaders. But all leaders
are readers. Semua pemimpin haruslah menjadi seorang pembaca. Karena apabila kita membaca, kita berkembang di dalam ilmu, di dalam pengetahuan, lebih-lebih lagi di dalam firman Tuhan. Karena pada saat Anda dan saya berhenti membaca ataupun mempelajari firman Tuhan, itu adalah saat kita berhenti bertumbuh. Saya ulangi, dengar baik-baik. Saat di mana kita berhenti belajar firman Tuhan adalah saat kita berhenti bertumbuh. Jadi ianya adalah sangat penting untuk para pemimpin Kristen untuk tidak hanya bergantung kepada pengetahuan bijaksana dan pengalaman pribadi. Ianya tidak salah, itu perlu. Tetapi jikalau kamu hanya mengandalkan kefahaman dan juga kebijaksanaan pribadi, ianya tidak cukup ya saudara. Pemimpin Kristen harus dipimpin juga oleh Roh Kudus dan juga dibimbing oleh firman Tuhan. Di dalam semua perkara, semua hal ehwal yang ada di dalam gereja. Ada amin saudara? Karena Yesus pernah berkata, dan sekali lagi kita melihat Yohanes pasal yang 14 ayat 26. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kamu tidak punya firman Tuhan di dalam minda dan hatimu. Jikalau kamu tidak mengisi minda dan hatimu dengan firman Tuhan. Roh Kudus tidak ada apa-apa yang akan mengingatkan kamu. Karena kosong. Kamu paham? Seperti telaga ataupun perigi. Kamu sebut telaga atau perigi? Sama lah kan? Oke. Perigi yang kosong, yang tidak ada air, kamu tidak dapat apa-apa pun dari perigi itu. Betul tidak? Kalau telaga itu kosong, kering, kamu tidak dapat ambil apa-apa daripadanya. Kosong. Demikian juga dengan hidup Anda sebagai pemimpin. Demikian lebih-lebih lagi sebagai pemimpin Kristen. Kalau telaga rohanimu kosong, maka Roh Kudus tidak akan dapat mengambil apa-apa dari situ untuk mengingatkan ataupun mengajar kita. Oleh itu para pemimpin harus membaca. Kata pada kawan sebelahmu, jadilah seorang pembaca. Ada amin? Kita harus belajar daripada firman Tuhan. Karena ya saudara-saudari, dengar sini. Oke. Bila kita sebagai seorang pemimpin menggunakan semua hikmat, bijaksana pengalaman kita. Tidak kira di mana kita belajar. Di tempat kerja, di sekolah, di college, di mana saja. Semua pengetahuan dan bijaksana yang kita perolehi dan pengalaman. Dan apabila ianya digabungkan, semua kata digabungkan. Kata sekali lagi digabungkan. Kalau ianya digabungkan bersama dengan kerohanian, dengan firman Tuhan, dengan kepekaan bimbingan Roh Kudus. Anda dan saya sebagai seorang pemimpin Kristen akan berhasil. Akan membawakan impak yang berkesanan. Dan lebih-lebih lagi segala yang kita buat, lakukan adalah di dalam kehendak Allah. Ada amin? Ada amin? Karena kadang-kadang bijaksana dan pengalaman duniawi
sangat berbeza dengan kekristenan. Kalau kita hanya gunakan cara-cara, prinsip-prinsip duniawi, kadangkala gereja juga tersimpang daripada kekudusan. Ada amin saudara? Jadi kita sebagai pemimpin harus gabungkan keduanya. Hikmat dan juga kuasa Roh Kudus bersama dengan kebijaksanaan dan juga pengalaman. Bilanya digabungkan, kita akan membawa impak yang lebih besar. Ada amin saudara? Ya. Nah, apabila Stefanus berdiri di hadapan majelis agama ataupun dewan agama, mereka melihat sesuatu yang sangat berbeza di dalam pribadi Stefanus ini. Alkitab mencatatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 16 ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ya, mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Semua itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti seorang malaikat. Lihat orang sebelahmu, adakah mukanya macam malaikat? Haleluya. Saya harap tidak ada orang yang, aduh mukamu macam iblis. Tidaklah, ya. Macam malaikat, semua kata macam malaikat. Nah saudara-saudari, ini adalah satu kebenaran. Yaitu orang ramai setelah beberapa ketika dapat melihat melalui kita. Kamu paham tidak apa maksudnya? Ya, setelah seseorang melihat kamu untuk seketika, ya beberapa ketika, mereka akan melihat, mereka akan kenal, mereka akan sadar, mereka akan perasan, ya kepribadianmu. Mereka akan dapat melihat, ya kepribadianmu lebih daripada apa secara luaran. Tidak kira sama ada penampilan, ya ataupun cara pakaian, ataupun kedudukan dan gelaran kamu. Selepas seketika mereka akan sadar siapakah kamu orangnya. Ya, mereka akan tahu sama ada Anda bersifat duniawi, sama ada Anda adalah seorang yang mementingkan diri, sama ada kamu seorang yang sombong, atau seorang yang suka bongkak lah, oke. Kata Cina taipao lah, ya. Atau kamu hanya sekadar ting kosong. Kamu paham istilah ting kosong? Ya. Orang akan tahu siapakah kamu. Ya. Mereka dapat melihat, mereka dapat perasan. Sama ada Anda bersifat rohani ataupun duniawi. Mereka dapat bezakan. Di dalam Alkitab kita pelajari. Tokoh-tokoh ataupun pribadi-pribadi seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sendiri. Para rasul. Dan Stefanus sebagai contoh hari ini. Ya, ketujuh diaken. Ya, yang telah dipilih. Mereka semuanya dapat dilihat sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka dapat mengajar. Mereka mengajar dengan kuasa dan pengurapan dari tempat tinggi. Yaitu urapan ilahi. Mereka dihormati. Bukan karena kekayaan ataupun kedudukan mereka. Mereka dihormati bukan karena mereka ada gelaran YB. Tidak. Mereka dihormati atas kesalehan dan kerohanian mereka. Itulah
pemimpin rohani yang kita kehendaki di dalam gereja. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Jadi apabila kita pilih para pemimpin di dalam gereja kita, jangan lihat kedudukan, jangan lihat kekayaan. Itu kecenderungan kita. Wih dia datuk. Bukan datuk secara apalah ya. Anak cucu lah ya. Oh, dia tuh datuk. Ataupun datuk dari Pahang. Ya. Oh pilih dia lah. Sebab dia ada orang yang berpangkat. Ataupun dia kaya. Wih dia kaya. Jadi pemimpin bagus. Gereja dapat banyak duit. Tidak. Apabila kita pilih, kita melihat kerohanian. Ada amin? Lihat pada kawan sebelahmu, ya kata pada dia, mari kita lihat kerohanian. Akhirnya adalah ini, ya. Yang pertama apa yang kita pelajari? Ya, kita pelajari karunia dan kuasa. Semua kata karunia dan kuasa. Yang kedua, dikuasai firman Allah. Dan akhirnya adalah serupa dengan Kristus. Mari kita kata sama-sama, pemimpin yang... Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, 59 hingga 60. Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggunkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selain daripada pelayanan yang berhasil. Ya. Selain daripada pelayanan yang berkesan yang membawa ramai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Selain daripada pribadinya dipenuhi dengan karunia dan juga urapan. Hidup Stefanus paling jelas dilihat di dalam saat-saat kematiannya. Karena tanggisan terakhir Stefanus di tengah-tengah kemarahan semua musuh-musuhnya di mana mereka melemparnya dengan batu untuk membunuhnya. Stefanus meluahkan ataupun melafazkan kata-kata rahmat ini. Dan dia kata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah saudara-saudari, kata-kata ini macam pernah dengar kan? Ada seorang pribadi yang lain yang pernah menyatakan kata-kata ini. Siapa? Tuhan Yesus. Benar. Tuhan Yesus. Karena tanggisan terakhir Stefanus memantulkan tanggisan Tuhannya Yesus Kristus. Karena di Tuhan Yesus pada saat-saat terakhirnya juga berkata demikian. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Stefanus adalah seorang murid sejati. Dia telah belajar dengan baik daripada juru selamat dan Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Di mana Tuhan juga menunjukkan kasih karunia dan Roh Kudus. Apa yang kita pelajari di sini saudara-saudari? Ya, Alkitab mencatatkan kepada kita bahwa Stefanus adalah seorang pertama ya di dalam gereja awal yang mati syahid. Stefanus mati syahid. Dia menjadi martir karena imannya, kepercayaannya pada Tuhan. Dan di dalam kematiannya, ya,
Dia darahnya dicurahkan atas kasih untuk semua orang. Kesetiaan, ketabahan, ketekunan, dan kesanggupan termasuk kematian. Ya, termasuk mati untuk Tuhan. Adalah satu perkara yang kita harus belajar pada hari ini. Saya tidak mendorong kamu ya untuk cari mati lah ya. Halo? Oke? Tapi banyak yang kita boleh pelajari daripada Stefanus. Kita harus tabah dan kuat di dalam iman kita. Ada amin? Ya. Nah, sebelum pandemik ya saudara-saudari, ya saya juga mempunyai kesempatan dan juga peluang untuk menyertai satu lawatan sambil belajar di Asia Kecil, yaitu di dunia modern pada modern hari ini adalah Turki. Ya. Di mana kami pelajari, kami mengunjungi gereja-gereja awal. Ya, di seluruh Asia Kecil ataupun Turki hari ini. Dan di salah satu tempat yang kami lawat adalah Smyrna. Kamu ingat di dalam buku Wahyu ya ada 7 gereja, salah satunya adalah Smyrna. Ya, nama modern Smyrna hari ini adalah Izmir, ya Izmir. Oke. Saya lupa bagi gambar ya, tunjukkan kepada Anda tempat yang saya lawati itu. Dan di semasa ya lawatan sambil belajar, kami mengunjungi sebuah gereja yang telah dibina pada abad yang ke-17. Ya, dan telah dinamakan, gereja itu dinamakan atas nama seorang bishop yang pernah melayani di Smyrna, ya, yaitu bishop ataupun uskup Polycarp, ya. Bishop Polycarp ya juga mati karena imannya, dia dibunuh karena imannya. Tetapi sebelum dia meninggal, beliau diberi peluang ya untuk menyelamatkan dirinya dengan apa? Dengan menyangkal Kristus. Kalau dia sanggup menyangkal Kristus, maka dia akan dibebaskan. Dia tidak akan dibunuh. Tetapi Bishop Polycarp ya tetap di dalam imannya, tidak sanggup menyangkal Tuhan. Ya, dan dia bersaksi, dan ini adalah kata-kata terakhirnya. Ya, kata-kata terakhirnya adalah ini. Dia kata 86 tahun saya telah melayani dia. Dan dia tidak pernah melakukan kesalahan kepada saya. Bagaimana saya boleh menghujat Raja dan Penyelamatku. Haleluya. Inilah iman Bishop Polycarp. Ya, inilah kesaksian pribadinya. Sejarah gereja menyatakan, ya, dan di dalam lawatan sambil belajar kami telah pun ya diberitahu bahwa banyak legenda-legenda dan banyak ya cerita mengenai Bishop Polycarp, dan salah satu itu ya sangat mengharukan hati saya. Dan nyonya menyatakan bahwa ya semasa Bishop Polycarp dibakar, ya, karena dia dia dibakar hidup-hidup, ya, karena dia tidak mau menyangkal Tuhan, dia dibakar hidup-hidup. Dan semasa dia dibakar hidup-hidup, kulitnya yang terbakar, ya, tidak hangus, tetapi bersinar dengan kilauan keemasan. Semua orang yang menyaksikan ya pembunuhan pada masa itu ya bukan saja terharu, terkejut, dan banyak yang mulai takut karena melihat ya di dalam perapian itu ya mereka melihat bahwa kulit Bishop Polycarp ya
berkilauan. Ya, dengan sinaran, ya, keemasan. Dan sejarah gereja menyatakan kepada kita bahwa daripada kematian, mati syahid Bishop Polycarp, setelah Bishop Polycarp mati, lebih ramai orang yang berpaling, yang percaya, yang datang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Setelah kematiannya dibandingkan dengan sebelum dia mati. Artinya adalah apa? Bukan saja semasa dia hidup, dia membawa orang kepada Tuhan. Di dalam kematiannya juga lebih banyak orang dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi oleh itu saudara-saudari, saya ingin mendorong Anda semua. Inilah ciri-ciri para pemimpin yang kita perlukan hari ini. Tuhan Yesus, apabila dia memulihkan Petrus. Saya tahu Anda semua tahu ya, dan fase dengan cerita ini ataupun apa yang terjadi di sini. Setelah Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, ya Tuhan Yesus memulihkan dia. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada dia, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Dan jawab Petrus, kamu juga tahu. Ya. Dan di mana Petrus menjawab, ya Tuhan, Tuhan tahu saya mengasihi Tuhan. Dan di dalam ketiga-tiga jawaban Petrus, apakah yang Tuhan katakan kepadanya? Apakah yang Tuhan pesankan kepada Petrus? Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ada amin? 3 kali. Petrus mengatakan, Tuhan aku mengasihimu. 3 kali Tuhan mengatakan, gembalakanlah. Apa yang kita boleh pelajari daripada ini? Kita boleh pelajari akan satu prinsip penting di dalam pelayanan dan juga kepimpinan. Yaitu bukti kasih kita kepada Tuhan adalah melalui pelayanan. Kamu kata kamu kasih Tuhan, layanilah dia. Jika saya kata saya kasih Tuhan, apakah buktinya? Bagaimana orang tahu saya mengasihi Tuhan? Di dalam pelayanan. Ada amin? Gembalakanlah domba-dombaku. Dengan pelayananmu menunjukkan bukti kasihmu. Dan dasar ataupun asas pelayanan adalah kasih. Karena tanpa kasih kita tidak dapat melayani Tuhan ya saudara-saudari. Tanpa kasih kita tidak boleh bertahan di dalam, bertekun di dalam pelayanan. Tanpa kasih kita akan putus asa dengan lebih awal. Saya bagi contoh. Bagi tim pujian kita. Kalau bukan kasih, mereka tidak akan datang lebih awal daripada seluruh jemaat. Untuk bersiap sedia. Untuk melatih. Untuk pujian dan penyembahan. Untuk semua para penyambut tetamu. Mereka berkorban masa dan tenaga. Mereka datang lebih awal daripada seluruh jemaat yang lain. Karena apa? Kasih. Kasih kepada Tuhan. Yang ditunjukkan di dalam pelayanan. Saya ingin mendorong Anda semua. Karena setiap kita boleh melayani. Setiap kita boleh menjadi pemimpin. Ada amin? Ada amin? Ya, mari kita bangkit berdiri. Kata pada kawan sebelahmu, jadilah pemimpin. Ada yang tengok satu sama lain, ya, kau gak pemimpin? Buat orang ketawa saja.
Enggak, dalam Tuhan kita mungkin. Ada amin? Jadi oleh itu, Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 adalah mengenai kepimpinan. Dan saya juga ingin selepas lagu ini untuk memberi saya sedikit masa, lebih kurang 10-15 menit untuk menjelaskan sedikit sebanyak. Sebab saya ingin mengungsikan hati saya kepada Anda semua, ya, sebelum saya meninggalkan Tawau selama 2 bulan. Ya, ada beberapa perkara yang sebagai pemimpin, ya, sebagai rektor gereja St. Patrick, ya, yang saya ingin berkongsi dengan Anda. Sebab di dalam bulan-bulan sebelum ini, ya, kita tidak punya masa. Oleh kerana saya juga setelah COVID, ya, dilonggarkan, ya, sekatan jalan semua dilonggarkan. Saya sangat sibuk ke sini sana untuk pelayanan, dan dalam hal gereja kita sendiri, saya tidak punya masa, ya, untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih mendalam, ya, dengan lebih terperinci dengan Anda semua. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi. Ada amin? Ya, bersabar sedikit. Ada amin? Oke. Jadi oleh itu mari kita nyanyi lagu ini, ya, kerana firman Tuhan, Tuhan ingin kita semua melayani. Relakan hidupmu, hatimu. Mari kita menyanyi. Haleluya. Ini aku, suamiku, ku serahkan padamu, Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan, Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kadangkala bila kita mendengar khotbah seperti ini, ataupun dengar, ataupun menyanyi lagu seperti ini, kita senantiasa merasakan bahwa kita tidak layak. Apalagi kalau kita yang pernah jatuh, ya, dan sebagainya. Kita rasa kita tidak layak, kita tidak mampu. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, selagi kami mendekati Tuhan, Tuhan akan mengubah hidup kita. Ada amin? Kerana di dalam Tuhan senantiasa ada peluang kedua. Bukan sebagai alasan untuk kita berdosa. Bukan sebagai alasan supaya kita dapat terus melakukan apa yang kita suka. Tidak. Tetapi peluang yang Tuhan berikan adalah supaya kita dapat bangkit kembali seperti Petrus. Supaya kita dapat memulakan sesuatu yang baik dan baru demi kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan lagu ini, yang telah lalu, yang akan datang.
Marilah kita semua serahkan pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Ada amin? Jadi kita akan menyanyi sebagai doa. Dan saya ingin mengundang Anda semua untuk membuka kedua tangan kamu sebagai satu tanda penyerahan. Dan sementara kamu menyanyi, di dalam hatimu kamu kata, Tuhan, apa saja yang aku ada, aku ini kuserahkan. Karena semuanya milikmu. Amin saudara. Mari. Karena Tuhan ada di sini untuk melakukan sesuatu yang istimewa, yang melampaui segala pengertian kita di tengah-tengah kita. Haleluya. Percayalah. Karena mereka yang ada iman dalam Tuhan akan melihat lawatan dan juga jamahan Tuhan.